Mas, aku tak kamar mandi sebentar ya, Mas. Nggih, Bu. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, nggih, kita bisa berjumpa dalam agenda yang ketiga, nggih, Bapak dan Ibu. Pada hari ini tentunya ini kita akan memasuki agenda yang baru setelah kemarin Bapak dan Ibu pada hari pertama sampai dengan hari ke-9 sudah memasuki pada agenda pertama dan agenda yang kedua. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan share screen dulu, nggih. Nggih, baik Bapak dan Ibu, nggih, agenda ketiga ini judulnya apa Bapak dan Ibu untuk judul mata pelatihannya Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu tadi sudah disebut? Kedudukan dan peran PNS, Bu. Kedudukan dan peran PNS. Lengkapnya apa Pak? Eh, Dalam Mohon izin, kedudukan mendukung dan peran PNS untuk mendukung untuk mendukung terwujudnya smart terwujudnya. governance sesuai dengan ketentuan peraturan Oke. perundang-undangan. Ya, oke ya Bapak dan Ibu, tentunya nanti karena di agenda ketiga ini adalah terkait tentang kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nanti Bapak dan Ibu ya pada kegiatan agenda ketiga ini karena juga kegiatan sinkronusnya ini cukup beruntun ya, cukup beruntun. Hari ini kita sinkronus pertama, besok hari Rebu kita sinkronus yang kedua, kemudian nanti besok hari Kamis kita sinkronus yang ketiga. Hari Rabu Kamis Bapak dan Ibu nanti dengan masing-masing coach masih nyambung juga untuk yang namanya agenda keempat atau coaching ya. Maka Bapak dan Ibu nggih upayakan pada kegiatan kita ini karena kegiatan sinkronusnya beruntun dan padahal kalau kegiatan sinkronus 2 itu mereview tugas dari asinkronus satu dan nanti di sinkronus ketiga itu adalah mereview tugas asinkronus kedua nggih. Monggo Bapak dan Ibu bisa di manajemen waktunya untuk agenda ketiga ini karena nanti ini jenengan akan beruntun termasuk mempersiapkan rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu semuanya. Nggih. Tadi di awal ya ketika kita bareng-bareng dengan teman-teman di kelompok satu 2 nggih, kita sudah saya sudah dikenalkan oleh Mas Panggih nggih, Bapak dan Ibu mungkin Bapak dan Ibu bisa sambil melihat ya NIP saya ini. Berarti saya pengangkatan CPNS tahun berapa ini Bapak dan Ibu? Tahun berapa Bapak dan Ibu?
2005 ya, Bu. 2005, Bu. Iya, 2005 01 ya, berarti Januari Januari 2005 ya. Ini OTW saya ke 21 tahun. Kemarin alhamdulillah ya sudah menerima Satya Lencana ya 20 tahun ya, dari Pak Prabowo, karena memang ketika kita menjadi abdi negara di Undang-Undang ASN juga ada ya, kita berhak ya memperoleh penghargaan 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Ya, semoga bisa sehat istiqomah sampai nanti bisa mendapatkan 30 tahun. Oke, Bapak dan Ibu, kemudian alamat rumah tadi sudah disampaikan oleh Mas Pangge. Ini riwayat pendidikan saya, Bapak dan Ibu, karena saya home base di Semarang, kerja juga lulus 2003, kemudian 2005 sudah langsung keterima CPNS di Bali Diklat, ya Bapak dan Ibu. Maka ketika saya mengambil kuliah S2 dan S3 karena kebetulan pendidikan, ya saya tetap meneruskan di UNES supaya kaitannya juga sebenarnya dengan manajemen ASN. Kaitannya dengan apa Bapak dan Ibu? Kalau dulu aturannya itu ketika kita melaksanakan izin belajar itu ya kan tidak boleh lebih dari berapa kilometer saat itu. Sehingga memang saya mengambil yang di internal Kota Semarang saja. Kemudian ini pengalaman yang pernah saya lakukan, ya, Bapak dan Ibu, tentunya karena saya basicnya adalah pendidikan, ya Bapak dan Ibu, saya memang lebih banyak di dunia pendidikan, ya, berbagi dengan guru, dengan kepala, dan juga dengan pengawas. Dan beberapa kali saya juga mengikuti kegiatan di luar Kementerian Agama, ya, termasuk di Kominfo dan di Kemdikbud ya pernah menjadi praktisi mengajar juga Bapak dan Ibu di Kemdikbud. Saat itu saya mengajar mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Dan di Kemdikdasmen ya saat ini karena kerangka kurikulumnya ini sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, ya alhamdulillah saya juga bisa ngangsu kawro di Kemdikdasmen yang hasil dari Kemdikdasmen ini bisa saya sharingkan kepada teman-teman yang ada di madrasah. Ya, Bapak dan Ibu, ini kita memasuki pada kegiatan sinkronus yang pertama, nggih, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu, karena saya baru bertemu pertama kali dengan Bapak Ibu, nggih, monggo nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa berkenalan nama instansi dan jabatannya, serta Bapak dan Ibu nanti sampaikan apa yang Bapak dan Ibu harapkan pada pembelajaran agenda ketiga ini. Silahkan nanti Bapak dan Ibu tuliskan ya di dalam ini yang punya teman-teman tadi yang kelompok satu dua masih ada tapi nggak apa-apa ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu meneruskan atau melanjutkan dari yang sudah dituliskan oleh teman-teman ya di link yang ini saya berikan ke chat. Oke, monggo silahkan Bapak dan Ibu. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan foto, nama, jabatan instansi, kemudian nanti harapan Bapak dan Ibu dalam mengikuti pembelajaran agenda ketiga ini. Monggo silahkan.
Oke, Pak Rosin Haikal, penghulu. Oke, cara untuk menjadi bagian dari ASN yang membangun negara dan dimulai dari diri sendiri. Oke, monggo yang lain. Kak Ufa, nggih, salah tiga. Kak Ufa, salah tiga. Bu Zumrotul Azimah. Guru apa Bu Zumrotul? Bu Zumrotul? Guru PKN, Bu. Oh, Guru guru PKN. PKN. Nggih. Bu Siti Zufiatul Askia. Guru Al-Quran Hadis. Nggih. Bu Siti Lailatul Masyroah. Analis hukum. Ya, nggih, Bapak dan Ibu ya tentunya nanti kita harapan kita sama nggih Bapak dan Ibu nanti pada agenda ketiga ini karena memang tujuan dari kegiatan agenda tiga ini nanti memberikan pengalaman secara langsung Bapak dan Ibu untuk bisa berpikir kritis, kreatif ya tentunya dalam hal apa? Dalam hal Bapak dan Ibu mencari sebuah solusi, nggih, mencari sebuah solusi atas permasalahan yang ada di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya ini saya akan mengaitkan dengan kemarin Bapak dan Ibu yang mengingatkan kembali Bapak dan Ibu kemarin sudah mendapatkan materi untuk agenda pertama, nggih, sikap perilaku bela negara. Pengajarnya sinten Bapak Ibu? Pengajarnya sinten Bapak dan Ibu? Bapak Bapak Mustafi. Mustafirin. Bapak Bu. Mustafirin. Apa kemarin yang dipelajari waktu di agenda satu Bapak Ibu? Apa Pak? Bu, catatannya dibukain tuh.
Apa saja kemarin yang dipelajari? Buat video wawasan kebangsaan, Bu. Jadi lebih tahu tentang bagaimana keanekaragaman di Indonesia juga. Oke, membuat video tentang wawasan kebangsaan. Yang lain, Kemarin juga belajar tentang teknik analisis isu itu kok, mengidentifikasi isu-isu untuk oke, menentukannya sampai core isu. oke. Sudah diajari melakukan identifikasi isu. Kemarin masing-masing orang diminta untuk mengidentifikasi berapa isu, Bapak Ibu. Kalau kemarin Berapa? kita kelompokan Ibu, jadi kita mengidentifikasi sekitar 5 isu, tapi diangkat dari eh, instansi tertentu. Oh, 5 isu tapi instansi tertentu. Yang instansinya tidak diangkat sudah pada mencari belum? Sudah mengidentifikasi belum? Ampun Bu, Sudah, alhamdulillah. nggih ya. Kalau sudah, karena ini nanti nggih hasil dari agenda satu, betul tadi Bu Sagita menyampaikan bahwa panjenengan nanti akan melakukan atau mendeskripsikan isu dari 5 isu terpilih di instansi Bapak dan Ibu masing-masing dan itu yang sesuai dengan tusi panjenengan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, kenapa di deskripsi isu ini penting ya dan nanti akan kita perdalam nggih, dari hasil Bapak dan Ibu kemarin pada agenda ke-1 ini dengan agenda ketiga. Nanti pada kegiatan tugas kelompok Bapak dan Ibu akan kami minta untuk mendeskripsikan isu. Di mana mendeskripsikan isu itu nggih, Bapak dan Ibu itu ada 3 hal yang harus dimunculkan nanti pada bab 2. Ya, dari 5 isu yang terpilih atau 5 isu yang teridentifikasi, kelima-limanya ini nanti harus Bapak dan Ibu deskripsikan. Pendeskripsiannya itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, data atau fakta sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah kesimpulan menghasilkan yang namanya isu. Kenapa Bapak dan Ibu tiba-tiba mengatakan bahwa belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis gamifikasi? Tentunya dengan sampaikan data atau fakta dulu bahwa pembelajaran mata pelajaran ini di madrasah ini pelaksanaan asesmennya masih menggunakan berbasis kertas. Pelaksanaan asesmen formatif belum maksimal karena biasanya asesmen itu dilakukan pada saat tengah semester dan akhir semester. Maka itu adalah data dan fakta yang ada. Sehingga jenengan bisa menyimpulkan bahwa belum optimalnya pemanfaatan asesmen berbasis gamifikasi, misalnya seperti itu. Kemudian dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan itu juga dimunculkan dalam yang namanya deskripsi isu. Nanti dari 5 deskripsi isu tersebut, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan berusaha kita ya, dari 5 tersebut kemudian nanti ditapis atau disaring dengan menggunakan APKL. Dari 5 ditapis dengan APKL ketemu 3. Nah, dari 3 hasil APKL kita tapis lagi dengan USG. Ketemu 1 jenenge core issue. Nah, dari core issue itu jenengan perdalam lagi dengan menggunakan yang namanya analisis fishbone. Jenengan akan tahu ada apa sebenarnya permasalahannya. Oh, ternyata metode yang digunakan belum tepat, Bu Ratna. Oh, ternyata material yang digunakan ini belum belum ada dan seterusnya.
Maka dari analisis faktor penyebab tersebut, Bapak dan Ibu nanti akan ketemu yang namanya gagasan kreatif yang akan jenengan laksanakan sebagai bentuk kegiatan yang akan jenengan aktualisasikan. Yang namanya judul rancangan aktualisasi, nggih, Bapak dan Ibu itu memuat tiga hal. Yang pertama adalah isu, yang kedua ekor isu, yang kedua adalah gagasan kreatif panjenengan, dan yang ketiga itu adalah lokusnya atau unit tugas Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, ada core isu tentang belum optimalnya pemanfaatan asesmen berbasis gamifikasi. Nah, yang saya lakukan nanti mau menggunakan virtual. Kenapa Bu Ratna menggunakan virtual? Karena siswa-siswinya Bu Ratna itu guru apa siswa MI. Siswa MI sing senengi jik nganggo permainan. Terus hasil penelitiannya si A menunjukkan bahwa dengan menggunakan virtual siswa menjadi lebih ini. Maka itu menjadi dasar alasan saya mengapa saya menggunakan virtual. Yang menjadi dasar itu nanti disampaikannya di bagian latar belakang. Ya, di latar belakang itu nanti paling enggak memuat 4 hal, Bapak dan Ibu. Yang pertama, latar belakang berarti bab 1, nggih. Yang pertama adalah tentang dasar penyelenggaraan Latsar CPNS. Yang kedua adalah kondisi cita-cita atau ideal yang jenengan harapkan. Kegiatan pembelajaran di kelas itu harus dilakukan dengan kegiatan yang interaktif. Asesmen itu dilakukan harusnya ya ada asesmen formatif, tapi bukan kata Bu Ratna, nanti didukung dengan regulasi. Ya. Namun kenyataannya di MTM, di MI Banyumanik, kegiatan asesmen hanya dilakukan pada saat tengah semester dan akhir semester, dan itu pun masih menggunakan basis kertas. Itu data yang ada. Maka ada gap di situ bahwa penggunaan asesmen formatif berbasis gamifikasi ini belum dilaksanakan oleh guru di MI Banyumanik. Nah, ketika ada gap dari kondisi nyata ke kondisi ideal, itu yang namanya core isu. Kemudian paragraf selanjutnya tuliskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rida pada tahun 2022, ternyata penggunaan media virtual ini efektif untuk asesmen formatif. Nah, maka nanti judul rancangan aktualisasinya Bu Ratna nanti adalah penggunaan virtual sebagai media asesmen formatif berbasis gamifikasi di MI Banyumanik 2. Nah, itu Bapak dan Ibu nanti untuk judul aktualisasinya. Nah, maka peran agenda 1 kalau di aktualisasi ini ya nanti ketika panjenengan melakukan deskripsi isu dan pada saat jenengan melakukan analisis isu nanti akan diperdalam oleh masing-masing coachnya. Oke, kemudian agenda kedua ini adalah tentang apa? Nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS ada pinten Bapak Ibu? 7. Oke, ada 7 apa saja? Apa saja? Ada yang masih ingat? Apa? 7 apa Din, saja, Pak Bu. Den? Oke, apa saja? Ada berorientasi pelayanan, Oke, kemudian akuntabel, oke, kemudian ada kompeten, ya, harmonis, ya. kemudian loyal, adaptif, dan Oke, kolaboratif. ya. Nanti sesuai dengan yang tadi di Padlet ya, ada yang menyatakan bahwa tentunya harapannya nanti setelah agenda ketiga ini panjenengan nanti betul-betul dapat menerapkan ASN berakhlak ini. Tentunya ASN berakhlak ini tidak cukup memang
Bapak dan Ibu apa ya namanya Bapak dan Ibu ucapkan, Bapak dan Ibu hafalkan bahwa nilai-nilai ASN berakhlak itu ada 7, tetapi betul-betul nanti terimplementasikan pada saat panjenengan membuat kegiatan. Contoh tadi saya lanjutkan. Bu Ratna tadi judul aktualisasinya adalah ya penggunaan Wordwall sebagai media atau sebagai media asesmen formatif untuk di siswa MI mana gitu misalnya MI Banyumanik 2. Maka nanti tentunya kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya nanti pasti akan konsultasi dengan pimpinan saya. Nah, pada kegiatan konsultasi itu tahapan kegiatannya apa? Ya, bertemu dengan pimpinan, mengkonsultasikan kesiapan sarana prasarana dan seterusnya. Maka ketika saya melakukan konsultasi dengan pimpinan, saya akan melaksanakan apa? Saya berkomunikasi dengan pimpinan dengan sopan. Maka di situ muncul yang namanya berorientasi pelayanan. Saya mencatat hasil konsultasi dengan cermat dan teliti. Maka di situ memunculkan ASN berakhlak akuntabel. Ya, maka yang namanya nilai-nilai ASN berakhlak ini nanti akan kita tuangkan pada metrik kegiatan pelaksanaan aktualisasi kita. Ya, agenda ketiga ini adalah di kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ini ya jadi untuk pembahasan kita ya terkait tentang manajemen ASN dan smart ASN ini tujuannya adalah di sini Bapak dan Ibu bahwa tujuan kegiatan kita, nggih, amanat pembelajarannya adalah nanti Bapak dan Ibu pada kegiatan agenda ketiga ini harapannya nanti Bapak dan Ibu memiliki kemampuan berpikir kritis, nggih, terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Kemudian agenda pembelajarannya ya tentunya nanti Bapak dan Ibu ya memiliki kepengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance dalam rangka apa? Menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN itu tiga ini Bapak dan Ibu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik serta perekat serta pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Maka ketika di dalam agenda 1 itu Bapak dan Ibu adalah mampu men-scanning, mampu mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang ada di Satker Panjenengan, maka nanti agenda ketiga ini dalam perspektif smart ASN Bapak dan Ibu itu akan memberikan sebuah solusi. Sebuah solusi dari permasalahan yang ada di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian ini saya sampaikan ya skenario pembelajaran agenda ketiga secara garis besar ya Bapak dan Ibu atau ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan dalam 2 hari ke depan. Hari ini adalah hari pertama ya Bapak dan Ibu nanti akan termasuk nanti akan kita berikan overview untuk agenda 3 dan kaitannya dengan agenda keempat itu apa nanti akan kita sampaikan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu untuk kegiatan asinkronus satunya karena 10 JP, maka untuk kegiatan asinkronus satunya ini cukup panjang ya, 10 JP, maka untuk penugasannya ada 3 nih Bapak dan Ibu untuk LK1, LK2 ini adalah secara individu dan LK ketiga nanti secara kelompok. Yang akan kita paparkan pada hari yang kedua atau besok jam 2 siang itu adalah yang LK3 atau yang eh, tugas kelompok. Untuk yang tugas individu ya LK1 dan LK2 cukup Bapak dan Ibu masukkan ke BLC tapi tidak akan kami review karena keterbatasan waktu. Nanti yang akan kita review adalah yang tugas kelompok karena sebenarnya tugas kelompok ini nanti akan memberikan pengalaman belajar secara langsung ya kepada Bapak dan Ibu semuanya bagaimana cara mendeskripsikan isu yang tepat. Oke, untuk tugas asinkronus 1 ya semuanya nanti dikumpulkan maksimal besok siang jam 1.
karena nanti kita akan melaksanakan kegiatan asinkronus yang kedua sama seperti hari ini jam 14. Mohon maaf karena kami besok pagi bertugas menjadi moderator di seminar laporan aktualisasi periode kedua, sehingga untuk waktunya ya kami tidak bisa memberikan yang sesuai dengan yang ada di jadwal. Karena memang tubuh kami juga cuma satu, sehingga tidak mungkin akan kita bagi-bagi moderator dan nanti mengajar jenengan. Maka nanti Bapak dan Ibu karena kegiatan besok itu juga hanya sampai jam 3 karena nanti jam 3 itu saya lanjutkan dengan coaching agenda 1, 2, dan 3 untuk kelompok bimbingan saya. Maka nanti Bapak dan Ibu ya untuk memaparkan penugasan di LK ketiga ini masing-masing kelompok hanya saya beri waktu 20 menit. 20 menit nanti dari kelompok 3, 20 menit dari kelompok 4, sisanya yang 20 menit saya nanti untuk memberikan penguatan ya terhadap apa yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan menunjuk sekalian untuk moderator ya karena nanti yang akan memandu jalannya diskusi itu adalah dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti hari kedua ya besok jam 2 kita akan review penugasan sekaligus nanti akan saya sampaikan penugasan di asinkronus yang kedua, penjelasan tugas asinkronus kedua akan saya lakukan besok. Kemudian nanti untuk LK kelima, LK kelima ini adalah analisis isu terkait manajemen ASN dan smart ASN. Ini adalah tugas individu dan LK kelima ini Bapak dan Ibu merupakan miniatur untuk rancangan aktualisasinya jenengan. Karena orang membaca LK lima ini nanti orang akan paham sebenarnya isu yang jenengan punya apa, core isunya apa, kemudian gagasan kreatifnya apa sehingga nanti bisa dibuat sebuah judul rancangan aktualisasi. Untuk tugas asinkronus kedua, karena hari Kamis itu kita akan melaksanakan sinkronusnya itu hari Kamis jam 9 bersamaan dengan teman-teman di kelompok 1 dan 2, maka untuk asinkronus kedua nanti pengumpulan tugasnya adalah hari Kamis jam 8 pagi nggih. Jam 8 pagi karena besok hari Kamis jam 9 kita akan melakukan kegiatan sinkronus. Ya, prinsipnya karena memang kegiatan sinkronus ketiga ini nanti akan memaparkan dan review dari LK kelima plus nanti saya beri tambahan ada diskusi kelompok kecil ya untuk mengaitkan nilai-nilai ASN berakhlak dengan kegiatan yang dilakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu ini untuk skenario pembelajaran kita. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Ge? Bu, mungkin saya Oke. izin memastikan tugasnya boleh, Bu? Ge. Jadi untuk yang tugas asinkronus ini, baik LK 1, 2 maupun kelompok yang 3 ini, deadline-nya adalah sebelum kegiatan pertemuan besok jam 1 sebelum itu, Ibu. Ge, betul. Terus kalau yang untuk yang asinkronus yang LK 4 sama 5 ini sebelum pertemuan di hari Kamis jam 9. Ya, berarti Oke. nanti maksimalnya hari Kamis jam 8, Ge. 1 jam sebelum kegiatan sinkronus berikutnya. Terima kasih, Ibu. Ge. Oke, Ge, gitu, Ge. Nanti akan saya jelaskan untuk tugas asinkronus 1 nanti di akhir kegiatan kita hari ini. Oke, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini terkait dengan pengalaman belajar Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan MOOC. Tentunya nggih Bapak dan Ibu, Bentar. Tentunya Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu itu sudah melaksanakan kemarin kegiatan MOOC nggih, sebelum Bapak dan Ibu ini melaksanakan kegiatan blended learning, monggo silahkan Bapak dan Ibu berbagi pengalaman Bapak dan Ibu terkait MOOC ini Bapak dan Ibu. Saya akan membagikan lagi link Padlet di chat room.
Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa masuk memberikan komen pada yang warnanya pink sama ungu ya. Yang biru sama kuning tadi sudah dipakai untuk teman-teman yang di kelompok satu dan kelompok kedua. Ini nanti Bapak dan Ibu cukup tambahkan add comment. Oke, monggo silakan. Silakan nanti Bapak dan Ibu menambahkan yang di pink sama ungu nggih. Jangan yang di biru dan kuning karena biru kuning tadi sudah dipakai kelompok satu dan kelompok dua. Oke, Pak Riki, matur nuwun.
Ya, nggih, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu juga sudah banyak mendapatkan materi begitu nggih dari kegiatan MOOC yang secara mandiri yang tentunya ini butuh komitmen nggih, komitmen diri Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan MOOC itu secara keseluruhan. Kalau kendala terkait internet dan seterusnya ya itu wajar itu ya. Kemudian mungkin ada yang menyampaikan juga bahwa ketika di kegiatan MOOC ini memang tidak ada kegiatan tatap muka gitu ya, tatap maya seperti ini, sehingga kendala-kendala yang mungkin Bapak dan Ibu hadapi ya harus kita selesaikan sendiri itu. Baik Bapak dan Ibu, maka nggih Bapak dan Ibu pada kegiatan di agenda ketiga ini ya Bapak dan Ibu kenapa Bu Ratna kok tidak menjelaskan tidak? Karena memang saya di sini bukan menjadi seorang narasumber gitu, tetapi lebih kepada fasilitator yang nanti akan memfasilitasi Bapak dan Ibu dari hal-hal yang terkait teoritis yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan MOOC ya itu bisa kita praktikkan di dalam kegiatan nantinya di agenda keempat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini ya, memang amanat pembelajaran dari agenda ketiga ini nanti penekanannya adalah pada kemampuan berpikir kritis, terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Maka nanti ada beberapa nanti di sinkronus yang kedua ya, mungkin nanti saya akan ada beberapa studi kasus dan ada beberapa polling yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, termasuk nanti pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan tugas kelompok ini dalam rangka memberikan jalan bagi Bapak dan Ibu untuk bisa berpikir secara kritis. Agenda pembelajaran ini tentunya nanti Bapak dan Ibu harapan di kurikulum ini Bapak dan Ibu nanti dapat menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya menggunakan perspektif smart ASN. Maka kalau kemarin pada agenda ke-1, Bapak dan Ibu itu adalah fokus melakukan atau men-scanning isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu, maka nanti pada agenda ketiga ini justru nanti Bapak dan Ibu akan memberikan solusi ya, akan memberikan solusi sebagai seorang smart ASN dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian ini Bapak dan Ibu kalau kita kaitkan ya agenda ketiga dengan agenda pertama tentunya dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kedudukan dan peran PNS, Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Dan agenda ketiga ini sendiri sebagai pintu masuk ke agenda habituasi atau agenda keempat. Di mana jika kita kaitkan agenda ketiga ini dengan agenda 2 dan 4, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau gagasan kreatif itu kan nanti akan dijabarkan dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Aktualisasi berakhlak ini tentunya nanti diharapkan dilakukan secara terus-menerus sebagai sebuah habit atau pembiasaan ya pada agenda keempat yang harapannya nanti peserta laksar menunjukkan sikap dan perilaku PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, ini Bapak dan Ibu overview untuk modul manajemen ASN. Nggih, Bapak dan Ibu monggo nanti Bapak dan Ibu bisa dibuka kembali nggih untuk apa namanya? Untuk modul manajemen ASN-nya tentunya untuk di dalam modul manajemen ASN ini ada beberapa hal yang dibahas. Ini Bapak dan Ibu ada ketentuan umum, kemudian ada pengelolaan ASN dan ada terkait tentang sistem merit. Maka nanti Bapak dan Ibu dari isu-isu yang sudah Bapak dan Ibu punya nanti, Bapak dan Ibu harus mendeskripsikan ya atau Bapak dan Ibu identifikasi ya bahwa isu tersebut berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ada permasalahan di Satuan Kerja Panjenengan terkait tentang
eh, apa ya, misalnya rendahnya kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan tugas pokok guru ya, tugas pokok guru itu kan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Maka ketika ada guru kok nggak bisa bikin perencanaan pembelajaran, berarti di situ ada sesuatu terkait di manajemen ASN, di mana ada gap ya, ada gap terkait tugas guru yang diaturan dengan tugas guru yang real yang ada di satuan kerja Bapak dan Ibu. Maka di situ dapat disimpulkan ada sumber isu yang berasal dari manajemen ASN, yang berasal dari adanya gap tugas guru yang seharusnya guru itu memiliki kemampuan, apalagi kalau misalnya gurunya ada disertifikasi. Guru itu ya hendaknya itu memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Tapi nyatanya pada saat misalnya dilakukan PKKM atau pada saat akreditasi ditanya gurunya nggak punya RPP, nggak punya perencanaan pembelajaran. Maka di situ ada permasalahan yang bersumber dari manajemen ASN. Kemudian terkait dengan Smart ASN, tentunya ini terkait nanti dengan literasi digital atau terkait dengan pilar literasi digital. Maka nanti ketika ada permasalahan, misalnya belum optimalnya pemanfaatan SIMK, gitu ya, ini juga nanti bisa masuk di dalam modul Smart ASN. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi ini, Bapak dan Ibu, dari tahap identifikasi isu sampai pada mencari gagasan kreatif, ini akan kita lakukan pada agenda ketiga ini. Pada asinkronus 1, nanti Bapak dan Ibu fokusnya di identifikasi isu dan deskripsi isu. Di mana ketika mendeskripsikan isu, tadi Bapak dan Ibu harus memunculkan 3 hal, nggih. Yang pertama adalah adanya data fakta, yang kedua itu dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, dan yang ketiga adalah terkaitannya dengan agenda ketiga. Nanti pada LK 3 ya, pada LK ketiga ini kita lakukan secara kelompok, masing-masing kelompok 3 nanti dari anggota kelompoknya memberikan satu deskripsi isu yang terkait manajemen ASN. Monggo nanti dipilih isu yang kemarin sudah ditentukan pada saat agenda ke-1, pilih satu yang terkait manajemen ASN. Kemudian pilih satu itu per orang loh ya. Kemudian untuk kelompok 4 nanti adalah yang terkait dengan Smart ASN. Nah, kalau yang nanti yang 5 isu itu akan kita tapis dan seterusnya nanti pada LK yang kelima. Nanti LK kelima itu adalah sebenarnya diidentifikasi isu sampai mencari gagasan kreatif. Maka ketika LK 5 itu dikerjakan sebenarnya mini rancangan aktualisasinya sudah bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Nah, ini penjelasan tugasnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk LK 1 dan LK 2 tugasnya individu dan ini menyusun video, oke, Bapak dan Ibu. Nanti silahkan Bapak dan Ibu upload di media sosial. Jangan lupa mention saya nih Bapak dan Ibu supaya nanti saya tidak harus membuka-buka di BLC. Nanti untuk keperluan di BLC biasanya nanti hanya untuk penilaian. Tetapi untuk melihat hasil nanti saya biasanya melihat langsung di media sosial. Mention saya dengan Ratna_Prilianti. Waktu pengumpulannya terakhir kapan Bapak dan Ibu? Besok jam 13 ya. Ya, besok jam 13. Kemudian untuk tugas kelompoknya, nggih, untuk tugas kelompoknya tadi karena satu kelompok ini ada 10 orang, maka nanti Bapak dan Ibu untuk kelompok 3 itu adalah tugasnya terkait dengan manajemen ASN dan kelompok 4 terkait dengan Smart ASN. Di mana Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu dengan data fakta dan menguraikan dampaknya serta dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nanti dibuat di PowerPoint boleh, di Canva boleh, kemudian di PDF dan semuanya nanti melakukan upload di BLC. Sama waktunya maksimal besok jam 13.
Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu untuk tugas ini, Bapak dan Ibu. Besok akan kita lanjutkan diskusi kita pada kegiatan sinkronus yang kedua. Monggo silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Ada? Atau sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya cukupkan sekian ini karena saya juga sudah ditunggu oleh teman-teman yang periode 9 yang minggu depan mau maju untuk seminar rancangan aktualisasi. Ini saya mau lanjut untuk Zoom dengan teman-teman di periode 9, Bapak dan Ibu. Oke, gitu nggih Bapak dan Ibu, kami tunggu tugasnya nggih. Maksimal besok jam 13 karena nanti untuk kegiatan sinkronus kita adalah di jam 14. Utamanya yang di tugas kelompok nggih masing-masing nanti bisa memberikan satu deskripsi isunya kepada kelompoknya. Gitu Bapak dan Ibu, matur nuwun untuk hari ini. Sampai ketemu besok jam 14 kosong kosong nggih. Untuk pemaparan satu kelompok cukup 20 menit ya besok. Sisanya nanti 20 menit kelompok 3, 20 menit kelompok 4, dan nanti 20 menit akan saya gunakan untuk review di besok. Karena besok juga waktunya saya umpel-umpelan nggih. Jadi besok itu saya seminar, habis seminar nanti sinkronus dengan jenengan dan dengan yang kelompok 1, 2 ditambah masih ada coaching. Gitu Bapak dan Ibu, matur nuwun dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa besok jam 2 siang. Penugasannya jangan lupa untuk asinkronus yang pertama, saya tunggu besok maksimal jam 1 dan masing-masing individu silahkan nanti mengupload di BLC. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu, Mas Panggi, Mbak Ina ini kayaknya sedang sholat asar jamaah, nggih. Monggo Bapak dan Ibu bisa live, kemudian nanti bisa diskusi di grup WA masing-masing. Matur nuwun Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.